Sehat semua kan? Alhamdulillah. Apakah anak-anak hari ini sudah melaksanakan sholat duha? Bagus. Bagi anak-anak yang belum melaksanakan sholat duha, silahkan melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Kalau sudah bersiap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dari Bu Esti ya. Oke. Baik, pada hari yang lalu anak-anak masih ingat kita belajar tentang apa? Pinter. Pada hari yang lalu kita sudah belajar tentang tema 1, subtema 1, organ gerak hewan dan manusia. Nah, pada hari ini kita akan belajar pembelajaran kedua. Nanti kita akan belajar tentang gambar cerita dan gambar ilustrasi. Ya, simak video pembelajaran dari Bu Esti ya. Selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggalkan. Oke, begitu ya anak-anak ya. Selamat belajar, sukses untuk kalian semuanya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran kedua. Coba anak-anak, mari kita amati gambar tersebut ya. Perhatikan baik-baik. Edo semakin menyukai kelinci. Mari anak-anak kita mengamati gambar ya. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Yang kedua, kelinci. Perhatikan gambar yang keempat. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci.
Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Perhatikan gambar ketiga. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Perhatikan gambar keempat. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci. Melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Ayo kita mengamati anak-anak, apa itu gambar cerita dan apa itu gambar ilustrasi. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks atau penggambaran dari sebuah teks. Tujuannya adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Ragamnya antara lain berupa cergam atau cerita bergambar seperti komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Objeknya dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi bacaan. Membuat sketsa di gambar. Cat air, pensil warna, dan lain-lain. Nah, anak-anak tadi sudah paham ya? Kalau sudah paham, ayo kita berlatih. Sebelum membuat gambar ilustrasi, perhatikanlah langkah-langkah membuat gambar ilustrasi berikut. 1. Gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya dan bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan.
Kemudian yang kedua adalah sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga, pewarnaan. Setelah sketsa dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kemudian yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah satu, media alas Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah satu, media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Selanjutnya yang kedua yaitu media pewarna. 1. Pensil warna. 2. Cat air. Pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali. Yang kedua, cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang organ gerak hewan ya. Kita masih berlanjut dari materi yang kemarin. Ayo kita mengamati gambar apa ini anak-anak? Ya, betul. Ini adalah gambar kelinci. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut. Nama organ gerak kaki. Fungsinya adalah fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan kaki depannya. Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci.
Bersama temanmu, amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. Tuliskan hasilnya seperti tabel di samping. Terima kasih, selamat belajar anak-anak. Terima kasih, selamat belajar anak-anak. Thank you, teruslah berkarya anak-anakku, tetap solih dan solihah.